Beberapa waktu yang lalu, LG Indonesia resmi merilis smartphone kelas menengah terbarunya dari lini LG X Series. Iya, terinspirasi dari karakter mutan yang ada di film X-Men, smartphone LG X Series emang punya kekuatan masing-masing yang jadi nilai jual utamanya. Lalu, apa yang spesial dari smartphone ini? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review LG X Power. LG X Power mewakili karakter Profesor X di dalam film X-Men. Kekuatan utama smartphone ini ada di daya tahan baterainya, yang berkapasitas 4100 mAh. Ya, meski punya kapasitas baterai yang jumbo, desain smartphone ini ternyata nggak tebel-tebel banget. Malah bisa saya bilang lebih tipis, kalau dibandingin dengan beberapa smartphone Android dengan kapasitas baterai serupa, kayak Lenovo 5P1M dan Xiaomi Redmi 3 Prime. Nggak cuma lebih tipis, dengan bobot 139 gram, bodi LG X Power ini terasa ringan. Usut punya usut, ternyata ringannya bodi smartphone ini gara-gara bodinya yang berbahan plastik. Iya, plastik, bukan metal loh. Soalnya dari jauh, bodi smartphone ini kelihatan kayak metal, karena warna goldnya. Tekstur belakang bodi LG X Power lumayan soft, tapi nggak licin pas dipegang. Usung desain unibody, build quality smartphone ini cukup kokoh dan solid. Tapi ketimbang bodi belakang, saya justru lebih naksir dengan tampilan depan LG X Power ini. Kesannya premium gitu, dengan tampilan kaca full hitam dan tanpa tombol kapasitif. Ya, tombol navigasinya udah nyatu sama sistemnya pas layar aktif. LED notifikasi? Ada juga dong. Dengan desain yang cakep kayak gini, LG kayaknya pengen hapus stigma kalau HP dengan baterai yang jumbo itu nggak selalu bulky. Tampil modis bisa kan? Tapi, ada tapinya nih. Ternyata permukaan bodi LG X Power ini gampang banget kegores. Jadi biar lebih aman, sebaiknya kamu pasain case ya. Oh ya, LG sendiri udah ngasih bonus case eksklusif untuk LG X Power yang desainnya cakep kayak gini. Selain cakep, case ini juga udah dukung quick cover, sehingga kamu bisa ngelihat tanggal, jam, dan pemberitahuan di LG X Power tanpa harus ngebuka case. Tahun 2016, resolusi layar HP 2 jutaan masih 720p. Rasanya agak kudet ya. Meskipun pas ngeliat tampilannya sih masih enak-enak aja, masih nyaman-nyaman aja dilihat di layar 5,3 inci berpanel IPS ini. Resolusi tinggi emang bikin tampilannya makin rapat dan tajam, tapi konsekuensinya cukup nguras daya tahan baterai. Kalau pakai 720p aja bisa lebih hemat, ngapain harus pakai Full HD? Ingat, spesialisasi smartphone ini ada di apanya hayo? Daya tahan baterai. Karena ingin fokus di daya tahan baterai yang lama, LG juga nanomin chipset yang nggak dirancang buat performa ngebut di X Power ini, yaitu pakai prosesor MediaTek MT6735 quad-core berteknologi 64 bit. Burukkah performanya? Enggak sih. Pakai HP dengan RAM 2GB ini buat multitasking lancar-lancar aja. Buat buka tutup aplikasi, saya juga nggak ngalamin lag yang jengkelin. Prosesor berbasis Cortex A53 dengan GPU Mali T720MP ini baru kerasa ngos-ngosan pas dipakai buat main game SD. FPS-nya tuh nggak begitu bagus, apalagi buat game-game yang nampilin banyak action kayak gini. Penasaran sama skor Antutunya? Nih, saya kasih lihat. Pengalaman gaming di HP ini lagi-lagi harus berkurang dengan absennya sensor gyroscope. Ya, jadi LG X Power nggak bisa main game-game VR ya. Ya, meskipun hardware-nya jadul, performa non-gaming di LG X Power ini cukup nyenengin sebenarnya. Saya yang biasanya pakai Mi 4i sebagai HP daily driver, ada rasa pengen pakai LG X Power ini lebih lama lagi. Kerjaan saya tiap hari sebagai admin media sosial yang harus standby dengan banyak akun dan aplikasi media sosial, terpuaskan dengan smoothnya sistem di LG X Power ini. Iya, pindah dari aplikasi Twitter ke FB Page Manager, terus beralih ke buka tab email, terus buka YouTube, terus buka Instagram, sambil dengerin musik di Spotify, itu kerasa enteng banget. Dan nyamannya hal itu nggak saya rasain di Mi 4i. Apa rahasianya? Tentu di software LG UX terbaru, yang udah versi 5 dan berbasis Android 6.0 Marshmallow ini. Nggak cuma kinerjanya stabil, UI ini juga punya banyak banget fitur. Launchernya bisa gonta-ganti layout, mulai dari yang nggak pakai app driver, sampai layout home screen dengan pengaturan yang simple yang cocok dipakai kalau kamu mau beliin HP ini buat orang tua. Terus, kamu juga bisa nambahin menu lain di tombol on screen-nya. Maksimal 5 icon ya. Oh ya, buat gadgeters yang suka pakai dual SIM card di satu HP, tombol SIM card switch ini cukup ngebantu untuk berpindah penggunaan dari SIM 1 ke SIM 2 atau sebaliknya secara instan.
Kalau saya sih lebih suka pakai single SIM aja, soalnya bisa sekalian pasang micro SD dengan kapasitas up to 256 GB. Oh ya, slot SIM ini sifatnya hybrid ya, jadi kamu nggak bisa pasang dual SIM plus micro SD sekaligus. Urusan fotografi, LG S Power ini dibekali kamera belakang 13 megapiksel dengan single LED flash. Tombol shutternya cukup gesit buat ngambil foto, tapi enggak dengan autofokusnya, yang kerasa lambat pas ngunci objek. UI kameranya benar-benar simple dan apa adanya. Mode kameranya cuma ada dua, pilihan otomatis dan panorama. Megapiksel bukan segalanya. Dengan bukaan lensa f2.2, hasil fotonya cenderung biasa-biasa aja, dan malah cenderung nggak tajam. Kalau dari segi pewarnaan sebenarnya udah natural, cuma lebih sering under exposure atau malah over exposure. Dan yang cukup sedih, nggak ada HDR-nya. Oh ya, saya sempat salah nyebut resolusi kamera depan 8 megapiksel di unboxing LG S Power minggu lalu. Bukan 8, tapi 5 megapiksel ya. Buat selfie, kamera depan ini cakep-cakep aja sih, asal diambil di tempat yang cukup bercahaya. Fitur canggih yang saya suka dari kamera depan LG ini adalah bisa ngambil foto tanpa harus tekan tombol, tapi dengan perintah suara. Nah, kayak gini nih. LG. Baik kamera depan dan belakang udah bisa ngerekam video Full HD, 30 frame per second dengan bitrate sekitar 17 megabit per second. Hasilnya? Videonya tampak sering goyang, getarannya tuh kerasa banget kalau dipakai sambil jalan. Alasan yang paling logis, ya karena nggak ada ACE apalagi OIS di HP ini. Speaker yang bentuknya lucu di belakang ini cukup keras suaranya kalau buat dengerin musik, tapi cenderung cempreng kalau diset ke volume maksimal. Kualitas earphone bawaannya standar, enak buat dengerin musik yang lebih ke vokal, tapi agak kurang nendang ya, karena minus treble dan bassnya. Pasti pada penasaran kan, seberapa tangguh sih performa baterai 4100 mAh di LG X Power ini? Cukup satu kata buat saya. Mantep! Iya, dari kondisi full 100%, persentase baterai baru turun ke 99% di menit ke-67. Padahal udah saya siksa dengan mengakses banyak media sosial dan standby di 4G. Screen on time-nya hampir 7 jam, di sisa baterai 6%. Saya nggak pakai LG S Power ini buat main game, karena yang pertama, saya nggak terlalu hobi main game. Dan yang kedua, buat pengalaman main game di HP ini juga kerasa kurang maksimal. Penggunaan daya tahan baterai terlama itu ada di Chrome, karena saya hobi browsing. Terus YouTube, Twitter, dan Facebook Page Manager. Ya, semuanya tuh rakus baterai, karena emang butuh online buat mengaksesnya. Dan kalau dibaratin asisten, LG S Power ini benar-benar ngasih pelayanan prima, sampai titik darah penghabisan. LG S Power ini meskipun baterainya bongsor, tapi udah dukung fast charging Qualcomm Quick Charge 2.0. Loh, bukannya prosesor HP ini MediaTek? Kok bisa sih pakai teknologi Qualcomm? Jadi, Qualcomm ini udah ngebuka lisensi teknologi fast charging-nya untuk HP dengan prosesor non-Qualcomm. Contohnya MediaTek di LG S Power tadi. Ngecas 2 jam kurang, baterai LG S Power ini udah terisi penuh kembali. Oh ya, smartphone ini bisa jadi powerbank buat smartphone lain loh, dengan bantuan USB on the go. Sayangnya, konektor USB on the go-nya itu nggak tersedia di paket penjualannya, jadi mesti modal sendiri ya. Kesimpulannya, LG S Power ini bukan untuk gamer hardcore, apalagi buat gadgeters yang doyan foto-foto. Atau nggak dirancang untuk perang lawan smartphone kelas menengah lain yang speknya bahkan lebih dewa. LG S Power dirancang untuk unggul di satu sektor aja, yaitu power. Seperti halnya mutan di X-Men yang punya satu spesialisasi kekuatan namun mematikan. LG S Power cocok dipakai buat orang-orang macam saya ini yang setiap harinya nggak bisa lepas dari media sosial dan aktivitas online lainnya. LG S Power cukup cocok untuk driver ojek online atau mereka yang terbiasa bekerja di lapangan dan jarang nemu colokan. Spek lengkap dan link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.